Semua orang berdiri di tempat mereka tercengang dan hampir menjadi gila. Di ranah Factor 4 dan Pingu, otot, tulang, dan bahkan kulit seseorang akan marah, menyebabkan kekuatan seseorang melambung dengan cepat. Perbedaan antara itu dan dunia Zenki sebagai surga ke bumi. Namun bocah di ranah Zenki mampu menyebabkan aliran Pigu muntah darah hanya dengan satu tamparan. Semua orang menemukan pemandangan itu sulit dipercaya. Selain itu, bukankah orang ini yang terakhir dalam perdebatan selama ujian kualifikasi guru? Kenapa dia begitu kuat sekarang? Itu hanya kebetulan. Jangan takut kepadanya. Qian Biao melolong. Salah satu guru juga setuju dengan apa yang dikatakan Qian Biao. Sama seperti Li Yuan, dia telah mencapai tahap maju ranah Pigu. Ototnya seperti tendon logam dan kulitnya seperti lempeng logam, memberi kesan tidak bisa dihancurkan. Kamu akan jatuh ke tanah. Melangkah ke depan, guru ini mengangkat alisnya dan bersiap untuk memukulnya dengan telapak tangannya. Pa! Kompresi udara menghasilkan ledakan sonik yang eksplosif. Menghadapi pukulan kejam pihak lain, Zhang Zuan tetap tenang. Dengan jari telunjuk dan jari tengah menyatu, dia menyerang ke atas dengan sudut miring. Guru yang tubuhnya seperti piring logam merasakan sedikit rasa sakit di ketiaknya sebelum penglihatannya menjadi gelap dan dia jatuh ke lantai. Apa? Dalam dua serangan, dua guru tempur 4 dan dikalahkan. Dua guru yang tersisa termasuk Qian Biao tahu bahwa guru yang telah mereka pandangi tidak sesederhana yang mereka duga. Ayo, serang bersama! Dengan suara gemuruh yang keras, Qian Biao mengangkat tinjunya dan menyerbu. Namun bahkan sebelum dia bergerak, Zhang Zuan tiba-tiba muncul di depannya. Tangan kirinya meraih wajahnya, sementara tangan kanannya menusuk dengan ringan. Putong! Rasa sakit di perut dan Qian Biao runtuh ke lantai juga. Saat tubuhnya menyentuh lantai, guru terakhir yang ditemani olehnya juga jatuh ke tanah dan mengejang seolah-olah dia menderita epilepsi. Bagaimana kamu tahu semua teman kita? Dengan semburan darah segar, Qian Biao menatap orang di depannya dengan ketakutan. Dia akhirnya mengerti mengapa meskipun kekuatan pihak lain jauh dari mereka, hasilnya berakhir secara langsung. Lawan mereka menemukan Ming Men dari kultivasi mereka pada saat dia menyerang. Bagaimana mungkin mereka bisa mengharapkan ini dan menjaganya? Semua pembudidaya akan cenderung memiliki Ming Men sebagai kelemahan mereka dan pada saat itu dipukul, bahkan jika orang yang menyerangnya adalah seorang anak, akan mungkin untuk membunuh orang itu. Oh, gitu. Jadi si Zhang Zuan itu bisa mengalahkan dengan mudah guru-guru yang lebih kuat itu karena dia mengetahui Ming Men ya. Ming Men itu katanya kelemahan ya. Tuh kata dia kan semua pembudidaya akan cenderung memiliki Ming Men sebagai kelemahan mereka dan saat itu dipukul, bahkan jika orang yang menyerang adalah seorang anak, akan mungkin untuk membunuh orang itu. Itu guys ya, jadi Ming Men itu kelemahan ya, kelemahan pembudidaya. Udah gitu tempatnya beda-beda ya guys. Tadi kan ada yang dipukul di ketiak, ada pukul di wajah, ada yang dipukul di perut ya guys. Oke guys, kita lanjut. Namun, Ming Men adalah inti dari manusia, sehingga pembudidaya akan melindunginya dengan hati-hati. Bahkan, kerabat terdekat tidak akan tahu di mana Ming Men mereka. Meskipun Zhang Zuan tidak memiliki kultivasi yang kuat, dia tampaknya tahu di mana Ming Men mereka dan menyerang organ vital mereka secara langsung. Bagaimana mereka bisa melawan seseorang seperti itu? Mendengar kata-katanya takjub, Zhang Zuan tersenyum tanpa menjelaskan. Tentu saja, itu melalui perpustakaan Jalan Surga. Perpustakaan Jalan Surga tidak hanya memungkinkannya untuk melihat kekurangan dalam teknik kultivasi. Dia juga dapat melihat masalah pribadi pembudidaya dan orang-orangnya. Mereka semua ditulis secara rinci di atasnya. Mengetahui lawan-lawannya Ming Men dan kelemahan dalam keterampilan mereka, bahkan jika Zhang Zuan melampaui dari bumi dan masih belum sangat terbiasa dengan keterampilan dunia asing ini, masih merupakan tugas sederhana untuk menaklukkan mereka berempat. Karena kalian semua memilih untuk menerima taruhan, kalian semua harus mempersiapkan diri untuk konsekuensi dari kehilangan taruhan.
Jika kalian semua dengan patuh mengizinkan aku untuk menampar kalian semua, kita tidak akan harus melalui begitu banyak masalah. Zhang Zuan terkekeh. Hehehe. Zhang Zuan, kamu tidak perlu merasa gembira karenanya. Aku tidak tahu metode tercela seperti apa yang kamu gunakan untuk mencari tahu di mana Mingmen kami dan melukai kami. Tetapi sebagai guru yang paling tidak berpengalaman, kamu menyerang guru lain di depan umum. Hanya dengan ini saja aku dapat mengirim surat pengaduan ke akademi untuk mencabut kualifikasi guru kamu. Qian Biao melolong. Ada tingkat yang jelas antara guru di akademi. Bagi guru tingkat rendah untuk bergerak melawan guru tingkat yang lebih tinggi adalah tindakan tidak bermoral. Zhang Zuan masih muda dan dia juga mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi guru. Dengan demikian dia dianggap sebagai salah satu guru yang paling berkualitas di akademi. Baginya untuk melakui 4 orang yang lebih berkualitas darinya, jika akademi diberitahu tentang kejadian ini, pasti akan ada keributan. Izin kualifikasi gurunya dicabut adalah masalah kecil. Mungkin saja dia bisa langsung dikeluarkan. Mengapa? Karena kamu tidak dapat mengalahkan aku menggunakan seni bela diri. Kamu ingin mencoba aturan untuk menekan aku. Meskipun menghadapi ancaman seperti itu, Zhang Zuan tampaknya tidak terganggu olehnya. Memang, Li Yuan juga memikirkan hal ini. Kegembiraan dan kekejaman melintas di matanya. Jika kamu patuh berlutut di depan kami sekarang dan membiarkan kami memukuli kamu, mungkin ketika suasana hati kita meningkat, kami tidak akan melamporkan kejadian ini. Kalau tidak, bersiaplah untuk dipecat. Setelah dipecat dari posisi kamu, tanpa identitas kamu sebagai guru yang melindungi kamu, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa, bahkan jika kamu terbunuh. Guru lain melolong. Di kerajaan Tianxuan, para guru akademi berstatus sosial tinggi. Saat mereka kehilangan pekerjaan, status sosial mereka juga akan turun. Jika demikian, beberapa dari mereka akan benar-benar berani bergerak untuk membunuhnya. Karena kamu semua ingin berurusan dengan aturan penggunaan ini, oke. Aku juga akan berurusan dengan aturan penggunaan ini. Dengan tatapan yang tenang, ia berjalan beberapa langkah ke Qian Biao dan berkata, Qian Biao Lao Shi, kamu diam-diam menggunakan tetua harta Chen Ming untuk menyenangkan gundikmu. Gundikmu itu maksudnya mungkin simpanannya ya. 3 bulan lalu, kamu menggelapkan dari dana sekolah untuk membeli rumah untuknya. Sebulan yang lalu, ketika kamu memecahkan porselen yang paling dicintai tetua Liu Chuan, kamu mendorong kesalahan pada seorang siswa, menyebabkan dia dikeluarkan. Apakah aku perlu menceritakan semua masalah ini di depan para pemimpin sekolah? Kamu kok bisa tahu? Mata Qian Biao menyipit saat tubuhnya yang montok berkedut tak terkendali. Ketakutan yang tak terbayangkan muncul di sekujur tubuhnya. Dia tampak seolah-olah telah melihat hantu dan hampir gila. Dia melakukan semua itu tanpa meninggalkan jejak, jadi tidak ada yang tahu tentang itu. Bahkan rekan-rekannya, Li Yuan dan yang lainnya tidak sadar. Jadi orang ini bagaimana dia tahu tentang itu? Selanjutnya dengan detail seperti itu. Li Yuan Lao Shi, apakah siswa perempuan itu yang telah kamu rampas martabatnya yang mengakibatkan bunuh diri dari 3 tahun lalu kembali sebagai roh pendendam untuk mencarimu? Beberapa hari yang lalu kamu tumbuh jerawat di punggung kamu. Mungkin dia yang mencarimu untuk balas dendam. Mengabaikan ekspresi ketakutan Qian Biao, Zhang Zuan menoleh untuk melihat Li Yuan. Tidak. Mendengar kata-kata itu, Li Yuan buru-buru mundur dari ketakutan saat wajahnya mengering semua warna. 3 tahun yang lalu dia terpesona oleh seorang murid perempuan yang cantik dan dia mempermalukannya, menyebabkannya bunuh diri karena malu. Kejadian ini sangat rahasia dan kecuali dia tidak ada yang tahu tentang itu. Karena hati nuraninya yang bertindak menentangnya, selama 3 tahun ia sering memimpikan pihak lain datang untuk menuai hidupnya sebagai roh pendendam. Lebih jauh, setengah bulan yang lalu, jerawat raksasa dalam bentuk telapak tangan manusia tumbuh di punggungnya, membuatnya takut. Setelah mendengar Zhang Zuan menceritakan peristiwa ini dengan sangat detail, seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali karena ketakutan yang luar biasa. Putong. Lututnya kehilangan kekuatan dan dia berlutut di lantai. Bau tajam tiba-tiba berhembus di sekitar ruangan. Berpikir bahwa ahli fighter 4 dan tingkat lanjut akan takut sampai kencing di depan umum. Ducun Lao Shi,
Kamu mencuri bisnis kakakmu yang baik dan bahkan meracuninya sampai mati melalui anggur beracun. Meskipun kejadian ini tidak meyakinkan pada saat itu, jika rumor menyebar sekarang, apakah kamu berpikir kamu akan terus dapat menjadi guru? Bailin Laoshe, tidak ada kesalahan besar dalam tindakanmu. Namun karena minat kamu pada barang antik, kamu telah menerima banyak hadiah dari siswa. Jika aku tidak salah, cincin batu gio kuno yang kamu kenakan harus menjadi hadiah pada saat itu, ketika seorang siswa memiliki sesuatu yang untuk diminta dari kamu. Mengenai apa permintaan itu dan siapa muridnya, apakah kamu masih membutuhkan aku untuk menjelaskan lebih lanjut? Melihat dua guru tersisa, Zhang Zuan menyatakan, Kamu adalah iblis. Kamu bukan manusia. Dua guru yang tersisa juga takut keluar dari akalnya. Kali ini tatapan mereka penuh ketakutan. Hal-hal yang telah mereka lakukan meskipun mungkin tidak sempurna, mereka yakin bahwa tidak ada orang luar yang akan mengetahuinya. Namun bagaimana mungkin orang ini bisa menyadarinya, seolah-olah dia adalah hantu. Ketika dia mengalahkan mereka melalui keahliannya, mereka hanya merasa malu, tetapi tidak takut. Namun ketika dia mengungkapkan semua rahasia mereka, mereka benar-benar ketakutan. Seolah-olah banyak pakaian di mereka langsung robek, menyebabkan mereka berdiri telanjang di depan semua orang. Mereka sudah bisa membayangkan bahwa ketika informasi bocor, apakah mereka bisa tetap sebagai guru sudah menjadi urusan kecil. Dalam skenario terburuk, mereka mungkin dikirim ke pengadilan guru dan dibunuh di tempat. Kami salah! Zhang Zuan Laoshe sebagai pria yang hebat tidak menanggung dendam terhadap tokoh-tokoh kecil seperti kita. Tolong ampuni kami. Langsung ketakutan semuanya ya, pasti kasih tahu aib-aib mereka semua ya. Aduh, ngakak loh, sumpah. Dengan gemetar mereka dengan enggan memohon belas kasihan. Aku malas repot dengan apa yang kalian semua lakukan di masa lalu. Berhentilah membuatku kesal di masa depan juga. Jika kamu semua tidak berubah dan terus melakukan lebih banyak tindakan keji, aku tidak keberatan ikut campur untuk memastikan kamu semua akan menerima hukuman yang sebanding dengan kejahatan kamu. Zhang Zuan melambaikan tangannya dengan jijik. Sebenarnya jika orang-orang ini tidak berani, dia tidak akan terganggu dengan mereka. Perpustakaan Jalan Surga dapat mengintip ke semua kelemahan orang, bahkan kepribadian dan tindakan masa lalu dihitung di tengah-tengahnya. Belum lagi bahwa ini hanya sebagian kecil dari keseluruhan buku. Namun dia bukan penyelamat dunia. Jadi apapun yang mereka lakukan di masa lalu dan lakukan di masa depan, selama mereka tidak melewati jalannya, dia tidak akan peduli dengan mereka. Apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang ini adalah menemukan masalah dengannya dan mempersulitnya. Karena kamu mempersulitku, aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa kematian itu, sehingga kamu tidak akan pernah berani berpikir untuk melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Kami tidak berani, kami tidak akan pernah berani. Zhang Zuan Laoshe, ini adalah token identitas yang kamu inginkan. Ambil sebanyak yang kamu mau. Mendengar bahwa dia tidak akan mengekspos tindakan masa lalu mereka, Qian Biao dan yang lainnya menghela nafas lega. Aduh, ngakak lo sumpah. Aduh. Oke guys, kita lanjut guys ya. 1 jam kemudian Zhang Zuan keluar dari cabang logistik dan matanya bersinar dalam kegembiraan. Jika itu adalah dirinya sebelumnya, dia akan berakhir dimanfaatkan hari ini. Namun dengan perpustakaan Jalan Surga, hidupnya berubah total ke arah lain. Mungkin itu adalah berkat bagiku untuk melampaui. Kehidupan yang menggairahkan ini adalah apa yang aku harapkan. Zhang Zuan mengepalkan tinjunya dan menghembuskan udara. Dalam kehidupan sebelumnya, dia hanya seorang pustakawan yang hidup sederhana, yang hanya berputar di sekitar perpustakaan dan rumahnya. Bahkan jika dia terus seperti itu, dia hanya akan terus mengklaim gajinya dan melanjutkan hidupnya tanpa tujuan. Namun ada yang berbeda di sini. Dengan paket hadiah hebat yang dikenal sebagai perpustakaan Jalan Surga, mungkin dia akan bisa berjalan lebih jauh dan menjadi lebih kuat. Dia akan bisa menjalani kehidupan yang sama sekali baru dan menyenangkan. Pada saat ini, Zhang Zuan akhirnya menjadi bagian dari dunia. Dia tidak lagi berjuang di hatinya atas dilema antara tanah kelahirannya dan dunia ini. Jangan tarik aku, biarkan aku mati. Aku ingin mati.
Tepat ketika dia diam-diam merayakan, dia mendengar ratapan menusuk dari kejauhan tidak terlalu jauh. Itu terdengar seperti banteng yang hingar-bingar, menyebabkan hati seseorang berkobar kesakitan. Berbalik, dia melihat melolong gemuk bahwa dia akan dibebankan ke danau buatan di akademi dan melakukan bunuh diri dengan melompat ke dalamnya. Di belakang lemak, tidak ada yang mencoba menghentikannya. Lemak itu sendiri juga tidak dikenakan biaya ke depan meskipun melolong tanpa henti. Tiba-tiba dia berbalik dan meraih telapak tangan siswa di sampingnya dan meletakkan di atas dirinya sendiri, membuat seolah-olah siswa itu menariknya kembali. Lalu dia terus melolong. "Jangan tarik aku, biarkan aku mati. Aku tidak ingin hidup lagi." Semua orang tidak bisa berkata-kata. Itu terlalu tak tahu malu. Zhang Zuan menggelengkan kepalanya. Lemak ini meskipun tidak ingin mati, bersikeras untuk menggambarkan citra palsu seseorang yang menahan diri dari melakukan bunuh diri. Dia benar-benar tak tahu malu. Mengetahui bahwa orang ini tidak mungkin mati, dia tidak bisa diganggu lagi dengannya. Sebaliknya dia berjalan menuju ruang kelasnya sendiri. Sebelum dia bisa berjalan jauh, suara melolong itu sepertinya mendekat padanya, sebagai getaran tanah. Setelah itu, sepasang lengan tebal memeluk kakinya. "Guru, aku mohon kepadamu, terimalah aku sebagai muridmu." Mereka semua mencemooh aku karena ukuran aku dan menolak aku. Lemak itu meneteskan air mata. Zhang Zuan terdiam. Bukankah orang ini terlalu eksentrik? Bergegas memintanya untuk menerima dia sebagai muridnya setelah melihat bahwa dia adalah seorang guru. Zhang Zuan belum pernah melihat orang seperti itu dalam hidupnya. "Guru, aku hanya melepaskan jika kamu menerimaku." Air mata dan ingus mengalir bebas dari berbagai tubuh lemak itu. Suaranya terdengar sangat sedih, sehingga bahkan mereka yang menonton dari samping mulai bersimpati dengannya. "Hari ini aku sudah mengunjungi lebih dari 10 guru, tetapi tidak ada mereka yang mau menerima aku. Guru di sini melihat betapa menyedihkannya aku. Tolong terimalah aku, guru." Pemeriksaan di antara siswa juga mempengaruhi evaluasi guru. Orang gemuk seperti dia akan cenderung mengalami kesulitan dalam pertempuran dan kelincahannya. Kebanyakan guru terkenal tidak mau menerimanya. Jika kamu ingin aku menerimamu, kamu setidaknya harus menunjukkan padaku kemampuanmu. Apa yang kamu harapkan untuk dicapai untuk memeluk kaki aku, kata Zhang Zuan. Dia memiliki perpustakaan jalan surga, sehingga dia seharusnya tidak kesulitan merekrut siswa. Jika orang ini ternyata biasa-biasa saja, Zhang Zuan tidak akan menerimanya sebagai muridnya. "Guru, kamu harus menerima aku sebagai muridmu. Aku cukup mampu." Lemak itu melihat dengan ragu-ragu sebelum perlahan melonggarkan lengannya. "Kita harus melihat sebelum kita tahu apakah kamu mampu atau tidak. Tidak ada gunanya mengatakan begitu banyak." Melihat bagaimana dia masih enggan untuk melepaskan cengkeramannya, Zhang Zuan menendangnya dengan menghina. "Apa ini? Itu akan menjadi satu hal bagi seorang siswa perempuan memeluk kakinya. Namun tidak hanya dia laki-laki, dia juga gemuk. Dia menggigil hanya dengan memikirkannya." Aduh, oke. "Baik guru, lihatlah kemampuan aku." Lemak itu tidak merasa dicemooh. Dia berdiri dan mengamati sekelilingnya. Kemudian dia membawa beberapa balok beton dari jarak yang cukup dekat. Setelah itu dia mengangkat satu dengan tangannya. Dia menghancurkan kepalanya ke dalamnya. Pang! Blok beton hancur. Setelah itu dia membawa beberapa balok beton dan menghancurkannya menggunakan siku dan kakinya. Tanpa terkecuali, mereka semua hancur. Orang ini mungkin tampak montok, tetapi dia terampil dalam seni bela diri Heng Lian. Mengabaikan Heng Liannya, Zhang Zuan saat ini sedang melihat buku yang secara otomatis terkompilasi dalam benaknya. Keterampilan yang dilatih melalui Heng Lian juga dapat dianggap sebagai jenis bela diri. Saat lemak menunjukkan kehebatannya, perpustakaan mulai mengumpulkan informasinya. Yuan Tao, seorang pembudidaya berkeliaran di kota Dihuang, Fighter 1 dan Juicy Realm Intermediate. Cacat 18 aspek. 1. Bloodline kaisar kuno di tubuhnya belum diaktifkan. 2. Fondasinya terlalu lemah. Seni bela diri yang dia latih, kaisar bloodline. Zhang Zuan terkejut melihat catatan di buku itu. Zhang Zuan sangat terkejut. Setelah bergabung dengan ingatan pemilik tubuh sebelumnya, dia tahu bahwa di dunia ini garis keturunan dan tubuh bawaan seseorang sangat penting.
Selama seseorang memiliki salah satu dari keduanya, bersama dengan metode yang sesuai untuk menggunakannya, budidaya mereka akan melonjak dengan pesat di masa depan, menyebabkan kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Ada banyak jenis tubuh bawahan seperti pure yin body, pure yang body, immaculate body, golden body. Ada juga banyak jenis garis keturunan seperti garis darah kuno, garis darah baru, warisan, dan mutasi. Setelah ditemukan, setiap orang dari mereka akan menjadi target yang diperebutkan oleh banyak guru. Kaisar bloodline yang dimiliki lemak adalah salah satu bloodline kuno. Dikatakan bahwa ketika mereka yang memiliki garis keturunan seperti itu mencapai puncak kultivasi mereka, tubuh mereka tidak dapat ditembus. Tidak ada benda di dunia yang akan dapat menembus pertahanan mereka. Ini adalah salah satu garis keturunan paling kuat di antara garis keturunan berbasis pertahanan. Mantap ini Kaisar Bloodline nih, si gemuk ini, si berlemak ini, Yuan Tao nih. Jadi Kaisar Bloodline ini salah satu yang paling kuat di antara garis keturunan berbasis pertahanan ya guys. Mantap banget ya, nggak sengaja nih ya si Yuan Tao, karena dia gemuk berlemak gitu ya. Jadi semua guru nggak ada yang mau terima dia karena dia pasti nggak lincah ya guys, karena dia keberatan badan guys ya. Tapi si Zhang Xuan punya perpustakaan Jalan Surga, bisa ngelihat ya kalau ini ada bloodline kuno gitu ya guys. Kalau guru-guru yang lain tahu dia punya keturunan bloodline gini, pasti berebutan untuk mau jadi gurunya si Yuan Tao ini guys ya. Oke, kita lanjut guys. Orang yang tidak mencolok, gemuk, dan tak tahu malu ini akan benar-benar memiliki garis darah kuno. Bloodline kunonya belum diaktifkan. Dari kelihatannya, orang ini tampaknya tidak menyadarinya juga. Kilatan melintas di mata Zhang Xuan. Dari semua jenis keturunan, garis darah kuno cukup kuat. Agar orang ini tidak diterima setelah mengunjungi selusin guru, itu tidak berarti bahwa mereka tidak dapat mengenali garis keturunan seperti itu. Sebaliknya garis keturunannya belum diaktifkan, menyebabkan dia menjadi seperti orang normal lainnya. Tidak menyebutkan bagaimana orang lain tidak bisa membedakan garis keturunannya. Bahkan mungkin dia sendiri tidak mengetahuinya. Namun, bahkan jika dia tidak tahu, dia memiliki potensi dalam aspek ini. Kemampuan defensifnya jauh lebih kuat daripada yang lain, dan itulah alasan mengapa ia memilih untuk melatih seni bela diri punchback seperti ini. Aku harus menerima orang ini di bawah pengawasanku. Matanya berbinar. Seluruh akademi mungkin bahkan tidak menyaksikan seorang siswa tunggal yang memiliki garis darah kuno selama beberapa tahun. Agar kuncup yang begitu baik muncul di hadapannya, bagaimana mungkin dia bisa membiarkannya melarikan diri? Tidak buruk, katanya. Aku akan menerima kamu sebagai murid aku. Ayo, akui aku sebagai gurumu. Zhang Xuan menekan kegembiraan di hatinya dan melemparkan tanda identitas kepadanya dengan wajah tenang. Guru, apakah kamu benar-benar akan menerima kamu? Ini bagus sekali. Lemak tampaknya telah mengambil beberapa pukulan mental sepanjang hari. Setelah mendengar bahwa seorang guru akan bersedia menerimanya, dia sangat gembira sehingga dia memotong jarinya tanpa berpikir dua kali dan memeras tetesan darah di atasnya. Tampaknya standar guru menentukan standar siswa yang akan diterima. Ketika guru itu adalah sampah, siswa itu juga akan menjadi sampah. Pada saat ini cibiran dingin terdengar. Berbalik, Zhang Xuan melihat seorang pria muda yang dingin dan sombong berjalan mendekat. Ada seorang wanita cantik berjalan di samping pria muda itu. Rambutnya yang hitam pekat mengalir di bahunya. Kulitnya yang pucat memiliki tekstur seperti krim dan matanya memikat pandangan orang-orang yang melihatnya. Shang Bin, Shen Biru. Setelah melihat mereka berdua, dua nama langsung melayang di kepalanya. Di seluruh akademi mungkin tidak ada orang yang tidak menyadari Shen Biru. Dia tidak memiliki latar belakang yang unik, tetapi dia secara terbuka diakui sebagai guru yang cantik. Bahkan primadona sekolah akan pucat jika dibandingkan dengan dia. Itu tidak akan berarti apa-apa jika dia semua terlihat. Inti dari itu adalah bahwa dia juga terampil dalam mengajar.
Meskipun berada di akademi ini selama kurang dari setahun, dia telah menjadi salah satu guru paling terkenal di akademi. Mulia, anggun, cantik, dan cerdas. Dia menarik perhatian banyak guru. Zhang Zuan sebelumnya juga merupakan salah satu pengejarnya. Namun Zhang Zuan sebelumnya terlalu banyak gagal, tidak menyebutkan kultivasinya yang lemah. Ia juga yang terakhir dalam semua jenis ujian. Karena harga dirinya yang rendah, meskipun dia tertarik padanya, dia tidak pernah berbicara dengan dewi hatinya. Tak perlu dikatakan pacarnya. Pria muda ini bernama Shang Bin. Dia adalah cucu dari tetua Akademi Shang. Dia juga salah satu pengejarnya, dan dia telah menggunakan identitasnya untuk menekan pengejar lainnya. Dia tampaknya telah menerima kabar dari beberapa sumber bahwa Zhang Zuan juga tertarik pada Shen Biru, mendorongnya untuk menghinanya setiap kali mereka bertemu. Kadang-kadang bahkan menggunakan kekerasan fisik. Namun Shen Biru tampaknya tidak tertarik padanya. Selama ini dia bersikap dingin kepada semua orang, seolah-olah dia tidak tertarik pada siapapun di tempat lain, membuat Shang Bin tertekan dan tak berdaya. Siapa yang kamu hina sebagai sampah? Mendengar sarkasme Shang Bin yang tak terkendali, Zhang Zuan tidak marah dan berbalik untuk melihat. Sampah menghinamu, Shang Bin tersenyum menghina. Oh, jadi sampah menghinaku, sangat bau, sangat bau. Zhang Zuan melambaikan tangannya di depan hidungnya memasang ekspresi jijik. Kamu? Baru sekarang Shang Bin bereaksi, diolok-olok oleh guru terburuk di akademi, wajahnya memerah. Ini ada penjelasan ya. Si Yuan Tao kan tadi dibilang pakai seni bela diri Hang Lian ya. Hang Lian itu adalah cara pelatihan dan secara harfiah berarti pelatihan melalui kekuatan kasar. Ada 3 cara utama pelatihan dalam seni bela diri, Wen Lian, Wu Lian, dan Heng Lian. Menurut Baidu, 3 cara pelatihan yang berbeda akan mengarahkan seniman bela diri ke puncak berbeda. Heng Lian mengacu pada metode yang menggunakan menghancurkan tubuh seseorang ke benda keras untuk melatih bagian tubuh mereka. Bahkan hari ini Heng Lian masih digunakan sebagai cara pelatihan oleh beberapa, seperti keterampilan kepala besi. Mereka menghancurkan kepala mereka pada benda padat dari muda. Oh, jadi Heng Lian ini fisik ya, jadi buat defensif ya, seperti si Yuan Tao tadi ya guys. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt